Baik, alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian materi Kitab Shaum halaman 42, baris yang ketiga dari bawah. Halaman 42, baris ketiga dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidhi, babnya wanita yang haid. Tatruku, meninggalkan dia, as-shauma, pada puasa, artinya tidak mengerjakan puasa. Was-sholata, dan sholat. Babnya bahwa ketika wanita sedang datang bulan atau haid, maka dia meninggalkan puasa dan sholatnya. Hanya prakteknya, kalau puasa itu harus diganti, tapi kalau sholat tidak harus diganti. Hadatsana Ibnu Abi Maryamah, hadatsana Muhammad Ibnu Ja'farin, qala hadatsani Zaid an Iyadhin, an Abi Sa'idin radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Abi Sa'id, qala Nabiyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa, bukankah tidak ada, idza hadat, ketika haid siapa wanita, lam tusolli, tidak mengerjakan sholat dia, walam tasum, dan tidak berpuasa dia, fadzalika, maka demikian itulah, fadzalika, maka demikian itulah, nuqsanu, kurangnya, diniha, agamanya wanita, diniha, agamanya wanita. Rawahul Bukhari Kitabus Shaum. Nabi bersabda, bukankah ketika wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Nah, maka itulah yang dimaksud dengan kurangnya agama wanita. Jadi oleh Nabi dikatakan bahwa wanita itu agamanya kurang. Nah, kurangnya agama wanita ini karena setiap bulan wanita ini datang haid, lalu waktunya puasa dia tidak puasa, meskipun harus mengganti, sholat tidak sholat. Nah, jadi kepotong itu, terutama sholat 5 waktu. Nah, sampai 6 hari, berarti selama 6 hari kan dia enggak sholat. Nah, jadi itulah yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi bahwa wanita itu agamanya kurang. Nah, maka jangan sampai kemudian wanita ini karena oleh Rasulullah dikatakan kurang terus
artinya dijadikan dalih, ya. Ya, karena memang wanita juga emang agamanya kurang, ya jangan gitu. Artinya justru ya semangat mencari peluang-peluang yang lain. Ya, makanya pada saat datang bulan misalnya tidak sholat, tidak membaca Al-Quran, ya mungkin kan masih boleh amal-amal yang lain, misalnya zikir, istighfar, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai di saat wanita sedang haid tidak sholat 5 waktu atau ya sudah mana mentang-mentang haid sehingga terus seolah-olah ya sama sekali tidak menjalankan ibadah. Nah, malah banyak maksiat, malah banyak lahan. Jadi ya apa yang memang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, ya seperti sholat, seperti puasa, ya udah lainnya kan masih boleh, ya lainnya masih bisa, ya seperti zikir, wirid dan lain sebagainya. Ya agar jangan sampai terlalu kosong. Nah. Kemudian wat'u syami, wat'u meletakkannya puasa, ya maksudnya meletakkan ini membebaskan. Jadi harinya Ramadan atau bulan Ramadan, nah, anil haidhi dari wanita yang haid. Jadi kalau wanita sedang haid di bulan Ramadan, ya dia diberi kemurahan untuk tidak puasa. Ini wat'u itu. Wat'u syami, meletakkannya puasa. Maksudnya meletakkan itu ya tidak dijalankan. Akhbarana Ali ibnu Hujrin qala amba'ana Ali yakni ibna Mushirin an Sa'idin an Qatadah an Mu'adzata al-Adawiyah anna imra'atan, sesungguhnya seorang wanita sa'alat bertanya dia Aisyata kepada Aisyah, ataqadhi, apakah membayar siapa al-khaidu, ataqadhi, apakah membayar al-haidu, wanita yang haid, as-sholata, pada sholat. Sesungguhnya seorang wanita, dia bertanya kepada Aisyah, pertanyaannya, apakah wanita yang haid itu harus mengganti sholat? Sholatnya harus diganti. Idza tahurat, ketika telah suci siapa wanita, suci dari haidnya. Qalat, berkata sopo Aisyah, aharuriyatun, apakah wanita haruriyah? Akharuriyatun, apakah wanita haruriyah? Anta, kamu, anti, kamu. Loh, kamu kok menanyakan itu, apa kamu wanita haruriyah, haruro? Ya karena kalau wanita haruriyah atau haururoh, ya mereka punya anggapan seperti itu, bahwa wanita yang haid itu juga harus mengganti sholat. Ala ahdi, pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ulang. Kuna, ada aku Aisyah, nahidhu, haid aku. Jadi Aisyah jawabannya sekaligus ya dia menceritakan apa yang pernah dialami.
nakhidhu haid aku ala ahdi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma natahuru, kemudian suci aku, suci dari haid. Faya'muruna, maka perintah siapa Nabi kepadaku biqadha'i shaumi, dengan membayar puasa yang ditinggalkan selama dia haid itu harus diganti. Wala ya'muruna, dan tidak perintah siapa Nabi kepada kami biqadha'i sholati, dengan mengganti atau membayar sholat. Nah, kemudian Aisyah menceritakan pengalamannya sendiri. Ketika itu saya haid, kemudian saya suci. Nah, kemudian Nabi perintah kepadaku untuk membayar puasa. Ya, puasanya diganti itu. Tetapi Nabi tidak perintah kepadaku untuk membayar sholat. Nah, jadi jelas bahwa bagi wanita yang haid, yang harus diganti itu hanya puasanya saja. Ya, puasa saja. Kalau pas Ramadan, ini misalnya datang bulan, ya udah berarti enggak puasa. Puasa baru mulai langsung enggak puasa. Kadang gitu. Ya, baru mulai hari pertama saja sudah datang bulan. Ya sudah. Sampai berapa hari dia ya datang bulannya itu ya sampai suci. Maka dihitung kalau 6 hari ya 6 hari, 7 hari 7 hari, ya nanti kemudian dibayar diganti kalau sudah selesai Ramadannya atau habis lebaran ya. Nah, untuk sholat 5 waktu oleh Nabi tidak diperintah untuk mengganti. Ya, ini berarti ya keringanan atau rukhsah. Nah, Rawahun Nasa'i Kitabus Siyam. Sekarang kita balik ke halaman 44. Babul hijamati, babnya cantuk atau bekam. Nah, wal qai'i, dan muntah lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Bagaimana ya bekam dan muntah bagi orang yang berpuasa? Apakah sekiranya membatalkan puasanya? Ya. Bekam itu yang mengeluarkan darah kotor itu ya, bekam. Hadatsana Abu Ma'marin, hadatsana Abdul Waris, hadatsana Ayyubu an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata Ibni Abbas, ihtajama, cantuk atau bekam siapa an-nabiyyu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, adapun Nabi shaimun, orang yang berpuasa. Rawahul Bukhari Kitabus Shaum. Nah, jadi lagi puasa siang hari bekam boleh saja, tidak membatalkan puasa. Ya, bekam mengeluarkan darah kotor dari tubuh ya. Nah, jadi tidak membatalkan puasa. Kemudian hadatsana Ibnu Ubaidin al-Muharibiyu, akhbarana Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam, an abihi an Atha ibn Yasarin, an Abi Sa'idin al-Khudri, qala, berkata Abi Sa'id al-Khudri, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, 3
golongan atau 3 macam. La yuftirna tidak membatalkan apa 3 macam as-shaima pada orang yang berpuasa. Ada 3 hal atau 3 perbuatan yang dihukumi tidak membatalkan puasa. Pertama, al-hijamatu, bekam. Keduanya wal qai'u, dan muntah yang tidak disengaja. Wal ihtilam, dan bermimpi. Mimpi basah. Insya Allah kalau mimpi basah itu panjenengan dah tahu semua itu. Oh, maksudnya mimpi mandi. Bukan gitu. Ya, mimpi hubungan suami istri. Nah, jadi 3 perbuatan ini oleh Rasulullah dihukumi tidak membatalkan puasa. Yang pertama, bekam, ya. Jadi bekam itu tidak membatalkan puasa. Kemudian muntah, ya, dengan tidak disengaja. Tapi kalau sengaja diokok-okok, sengaja apa itu biar muntah, ya, terus muntah betul, ya batal itu. Ini muntah yang enggak disengaja. Mungkin mencium bau sesuatu yang enggak sedap langsung wah, nah itu. Yang ketiga, mimpi. Nah, mimpi di siang hari seolah-olah ya kumpul suami istri misalnya dalam mimpi sampai basah lah. Jadi kalau mimpi ya ini tidak membatalkan puasa. Ya, walaupun di siang hari. Soalnya mimpi kan, ya namanya mimpi. Rawahu At-Tirmidzi Kitabus Shaum. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin untuk lanjutan materi kajian kita sore hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.